Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan sebelum kita ke Bro Ayung, ya terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Udah tadi ya, mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa. Soalnya kemarin juga sempat vakum, sempat istirahat dulu. Selama 1 minggu lebih karena ya Bro Ayungnya lagi sibuk dengan urusan lebaran sama sayanya juga, jadi baru kali ini bisa hadir lagi ke depan kawan-kawan semuanya. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Semua tadi udah diungkapin Mas Biru di depan di channel ngobrol tadi ada Riam Biru begitu ya. Oh salah ya? Salah, mohon maaf salah ya. Kebiasaan di channel sebelah. Oke. Riam Biru. Baik, sebelum ke cerita saya juga menyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dari manapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih tetap bisa menghibur ya Pi ya. Ya, amin. Ini ada cerita dari Mas Sam. Mas Sam itu di Karangbolong di daerah Kebumen. Karangbolong itu Kebumen kayaknya. Selatan ya. Iya. Menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami Mas Sam sekitar tahun 2013-an lah. Saat itu beliau masih umur 13 tahunan atau lebih lah segitu. Jadi malam itu Mas Sam itu benar-benar ketakutan malam hari itu, jadi sekitar jam 9:30-an malam. Dia kan tinggalnya juga bukan di perkotaan ya, sepi. Tapi malam itu biasanya jam segitu Sam kecil sudah tidur, dia nggak bisa tidur. Perasaannya takut, khawatir. Karena apa? Ada berisik-berisik di ruang tamu. Itu dia nengokin, ini suaranya saya kenal banget, di luar itu siapa. Satu suara bapaknya, yang kedua itu ada suaranya Pak Rohim. Atau suara Pak Rakim ya, manggilnya si Rakim. Dia itu orang yang paling Hakim. Itu orang paling ditakuti di kampungnya, Raja Tega, semua keinginannya harus terpenuhi, punya anak buah banyak. Kenapa bapak saya urusan sama orang itu, begitu loh. Akhirnya dengan dia takut-takut ngintip di kordeng ruang tengah, begitu ngintip, bapaknya lagi dituding-tuding dengan banyak omongan yang kasar. Kok bapak nggak ngelawan gitu loh. Nggak ada pembelaan apapun, seakan-akan bapaknya dia memang salah, bapaknya Mas Sam. Nah, si Sam tersebut pengen ngebela, tapi bagaimana mungkin, saya masih kecil. Sedangkan siang hari ketemu Rakim aja. Sorry, ya. Tadi agak miss. Iya. Si Mas Sam usianya 13 tahun. Iya. Terus tadi yang anaknya pada tidur itu maksudnya siapa? Anaknya bapaknya, maksudnya Mas Sam. Enggak, maksudnya Sam itu biasanya udah tidur jam segitu. Oh iya, sorry tak kirain waktu itu udah kejadiannya tahun 2013. Iya. Terus anaknya Sam udah tidur. Berarti dia udah menikah. Iya. Sorry, salah tangkap. Oke. Samnya biasanya udah tidur, itu nggak bisa tidur karena ada takut, berisik-berisik. Orang tuanya dimarah-marahin gitu loh, Bi. Dan dia mau nggak terima, aduh Rakim, dia orang kuat. Bapak kenapa ada urusan sama orang itu? Ada masalah apa? Saya mau ngebela, saya juga anak kecil, nggak berani. Siang hari ketemu Rakim aja udah apes banget gitu loh. Akhirnya dia cuma ngeliatin, itu teriak-teriak, pokoknya kalau kamu nggak bisa bawa orangnya, wis, diancam bapaknya. Saya nggak tanggung jawab, ada apa dengan kamu, saya nggak tanggung jawab, ngomong seperti itu. Beruntung nggak lama itu ada suara motor dari luar, deg. Motor apa itu? Tiger gitu. CB kayaknya. Oh CB. Ya nggak tahu, saya nggak diceritain sih, cuman masuklah seorang bertubuh gempal, gede gitu ya. Kalau treng gitu kan RG atau iya, apa? Biasanya seperti itu. Masuk seorang bertubuh gempal, ternyata itu namanya Wagyu. Dia langsung, bos, Nyiwasi sudah datang bos, katanya seperti itu. Nyiwasi sudah datang. Yowis, pokoknya itu orangnya bawa sini. Itu nunjuk lagi ke bapaknya. Dia itu kayak buru-buru, katanya Nyiwasi sudah datang. Nyiwasi siapa nggak tahu, si Sam. Nah, gak lama, mungkin di ruangan sebelah sana gitu ya, yang nggak kepantau sama si Sam, itu ada ibunya. Ibunya tuh mendekati bapaknya. Mereka cuma diem berdua, nggak ngomong apapun. Tapi dari raut muka keduanya mereka benar-benar khawatir, resah begitu ya. Tapi Sam nggak tahu masalahnya, dia mau nanya juga nggak berani. Nah,
Wong anak kecil jam segitu biasanya udah tidur, kembali ngantuk lagi. Udah selesai, yang penting ya kan, nanti juga ibu cerita kalau mau cerita sama saya. Nah, sebelum tidur, waduh berat pipis banget ini ya. Akhirnya dengan takut-takut, kayak tadi ada kejadian rame-rame masih membekas, dia itu takut-takut perembetan itu di tembok-tembok ya, ke belakang, lewatin kamar demi kamar. Terus hampir sampai di ruang dapur, nanti dekat sama kamar mandi lah di situ. Dia mendengar suara glotak-glotak, kayak ada aktivitas di dapur, seperti kalau emaknya lagi iris-iris, lagi masak lah, seperti itu. Dia berhenti. Loh, kenapa ada suara di dapur? Kan emaknya di depan sama bapak. Di rumah cuma kita bertiga. Kalau kakak saya di pesantren. Aduh, siapa ya di dalam? Tapi ini ya pengen pipis, tapi ya penasaran. Akhirnya dibukalah kamar pintu terakhir itu. Pas dibuka, barengin wajan itu jatuh dari atas blundrang. Wah, dia itu kaget luar biasa. Tahu-taunya pelakunya kucing, kucing ireng lah, kucing ireng. Dia langsung loncat ke atas, ke blender sana. Asem kucing, gak taunya, tak taunya siapa gitu. Saya pikir siapa. Akhirnya dia di situ ya bikin takut lagi. Nah, mau kencingnya biasa di dalam kamar mandi, di luar aja lah, di bawah keran itu ada keran biar biasa buat wudhu, kencing di situ. Nah, orang lagi takut, pengennya kan kencing buru-buru selesai. Biasanya kalau kayak gitu nyebelin, udah lagi takut, seakan itu di dalam nggak habis-habis, kencingnya lama banget. Nah, ketika kencingnya mau selesai itu mulai dia mencium bau aneh, baunya wangi banget, seperti wangi kuburan lah, seperti itu, kayak orang mati baru. Aneh, bahkan pipisnya, bau ompolnya dia sendiri, bau kencing itu kalah sama wanginya itu, sama baunya got-got. Biasanya kan oleh orang tua yang di cucian-cucian itu ada yang nyempel bekas sayur, bekasnya nasi yang basi. Biasanya itu bau di got itu benar-benar kalah sama wanginya ini, bau ini. Bau wangi ini yang dia rasakan setelah tadi kencing mau selesai lah. Nah, dalam saat seperti itu dia merasakan di belakangnya itu ada sosok yang turun dari atas, benar-benar dari atas, tapi di belakangnya persis. Pelan banget nyet, kayak di belakang. Wah, dia udah merinding banget kan. Langsung buru-buru dikancingin, bahkan nggak sampai cepok segala macam. Ini di belakang siapa? Ini persis banget saya ngerasain ada orang yang turun di belakang, sesuatu yang turun dan gede, mungkin segede ibunya atau bapaknya lah segitu. Akhirnya dok, saya takut ini di belakang siapa. Dia itu memang harus balik ke dalam, perlindungan itu kan sama bapak sama ibu. Entah mau ngelewatin ini siapa nggak tahu. Akhirnya dia tuh putar badan pelan-pelan. Nah, dia sambil muter, ini juga dirasakan naik juga ke atas lagi. Set, naik ke atas. Nah, pas dia balik badan, yakin si Sam itu merasakan bahwa ada di atas yang gantung, benar-benar gantung di atas kepalanya. Tapi dia nggak mau nengok sama sekali, takutnya hantu atau apapun. Saya nggak mau, pengen lihat kayak gitu. Waktu itu buru-buru jalan, nyibakin ini pepean yang masih rada basah. Biasanya kan ada seperti itu ya. Terus langsung ke pintu, buru-buru pintu. Nah, mau banting pintu, penasaran juga di atas itu apa. Di atas tadi yang dia kencing, lihat ke atas gak ada apa-apa, adanya kucing hitam lagi, Bi. Nah, giliran dia mau nutup pintu, nah itu dia langsung mau teriak, gak bisa saking takutnya. Ternyata ada sosok yang sangat dia kenal banget di pepean, kayaknya lo gue begini loh. Lasih, dalam hatinya seperti itu. Lasih itu istrinya Rahim. Istrinya Rahim. Tapi bagaimana mungkin dalam pikirannya Sam, si Lasih itu udah 7 tahun geletak, sakit, gak bisa ngapa-ngapain, kok bisa ada di kamar mandinya si Sam ya, di rumah itu. Aduh, terus kalau Lasih yang Sam tahu lagi sehat, bahkan sakit kemarin-kemarin aja nengokin sama ibunya, tetap cantik, tetap nggak kayak gitu. Itu rewuk-rewuk banget, rambutnya adulang-adulang, serem lah mukanya. Akhirnya Sam dalam ketakutannya nggak nutup pintu, langsung lari ke depan, ngos-ngosan. Ditanyain sama ibunya, Sam, kamu kenapa? Kok kamu kayak gitu? Bapaknya yang jawab, setannya Lasih. Katanya seperti itu, Bi. Setannya Lasih ngomongnya seperti itu. Sampean gege kan. Tadi aja mi. Tadi aja takut, melempem ya dia ngomongin si Rahim. Setannya Lasih. Kayak orang benar-benar paham banget. Pak, maksudnya apa? Maksudnya apa setannya Lasih apa? Kamu lihat Sam, digituin. Bapaknya ngomong, iya Pak, takut banget Pak, serem banget. Wis, dia udah sampai sini. Jadi kamu pokoknya malam ini juga kalian itu jangan keluar kamar berdua.
Bapak harus nemuin kirasid malam ini. Lasi udah sampai sini, Lasi udah sampai. Jadi di cerita itu ya Bi, si Lasi itu memang sakit, tapi kayak sakitnya nggak lumrah, dan beberapa orang yang ikut nolongin lah nyari perobatan itu selalu diteror Bi. Tapi sosok-sosok itu mirip kayak si Lasi yang lagi meriang itu, lagi geletak. Itu beberapa orang. Akhirnya bapaknya Sam langsung ngomong kayak gitu, malam ini saya harus ketemu parasit, harus nemuin parasit. Kalian tuh jangan keluar dari kamar, pokoknya masuk sana sekarang, masuk. Nah lagi ngomong kayak gitu, tuh di atas genteng itu kan nggak ada Eternit ya. Kayak semacam diinjek tapi nggak sampai jatuh begitu. Sluk-sluk itulah, abu-abunya pada turun, berak gitu. Mancing cepat, digituin, masuk cepat. Kata bapaknya, itu dua-duanya, ibunya langsung si Sam digelandang masuk ke kamar. Dan setelah itu nggak ada suara apapun, bahkan di luar ya Sam lagi ketakutan, tapi bapaknya nggak ngomong apapun, nggak kedengeran bapak keluar rumah atau geser dari bangku pun nggak ada suara apapun. Tapi ngeliatin ibunya dalam keremahan kamar itu, ibunya seolah-olah nggak ada apa-apa gitu mendamaikan putranya, itu dia tidur Bi. Tapi diliatin mulutnya, sepertinya ibu itu lagi baca doa, takut ya ibunya itu. Jadi Sam nggak ada suara apapun kan, nggak ada suara doa yang keluar. Ibu kayaknya pura-pura tidur biar saya tidur. Akhirnya Sam diam, pura-pura tidur lagi. Cuma di bayangannya, setannya lah siapa iya, apa setannya itu beneran ya. Nah lagi ngebayangin yang kenapa Pak Rohim begitu, kenapa di belakang dia nemuin seperti itu. Dia ngeliat di atas genteng-genteng itu kan tadi ada yang keinjak. Ini mulai ada bayangan di atas itu kayak semacam ya kucing atau apa, kan kadang di sela-sela genteng itu bolongan-bolongan kecil, tapi ada yang melangkah sak. Terus lama-lama itu bener-bener langkahan kecil yang nggak berarti jadi genteng yang rada berat, kayak keinjak ada beban berat. Itu kayak orang melangkah lah di atas seperti itu. Nah pas lagi ada sesuatu yang melangkah begitu, dia ngeliat ibunya pengen ngomong bu itu, tapi ibunya aja yang tadinya pura-pura tidur terus kayak doa-doa yang nggak terucap, ini udah mulai kencang ngomong, bener-bener ketakutan. Gimana sih ya Allah doa macam-macam. Bu di atas, udah kamu diam berdoa aja dipeluk sama ibunya kan. Nah kejadian berikutnya tau genteng itu kayak ada yang nginjek, bener-bener bolong, jatuh semua itu kayak sebolongan sumur kecil lah, ketampian begitu, burak jatuh ke bawah. Itu berbarengan ada suara bapaknya itu ngidung, kayak ngidung Dembang Jawa kayak gitu. Nah ngidung itu mencekam banget buat Sam. Dia cuma meluk ibunya tapi ngeliatin ke atas. Dia nunggu sebenarnya di bolongan itu mau ada apa sih, yang injak itu apa. Nah kejadian berikutnya itu ngeliat semua ibunya juga Sam, ada pucuk rambut yang tergerai panjang itu dari atas turun ke bolongan itu. Yang aneh itu kan ada usuk, ada ya semacam inilah ya buatan genteng. Orang nggak bisa masuk lah. Nggak bisa masuk tuh, nggak mungkin gitu kan. Nah itu kok ada reng, ada usuk. Itu kayak seakan-akan tembus ininya, si rambut itu panjang, rambut dari ujung nyampe kelihatan mukanya. Itu langsung sama Lasi ngomong kayak gitu. Lasi tapi dalam kondisi terbalik, badannya begitu terbalik. Nah bapaknya ngomong, jangan ke sini, udah kamu pergi. Itu ada suara bapaknya seperti itu. Nah yang terdengar dari mereka berdua ya, Sam dan ibunya, Lasi itu ngekek, bener-bener ngekek. Lasi itu bener-bener ngekek, ketawa terkikih-kikih lah begitu ya. Tapi yang aneh mulutnya nggak mangap sama sekali, mingkem tapi ada suaranya. Nah ucapannya, kamu jangan ikut campur. Nah detik berikutnya lagi sampai muka itu pelan, turunnya pelan, pas sampai ujung, entah dia pakai baju apa, gaun apa, bener serot jatuh itu kayak bunyi dentuman kayak gitu kencang, kayak mercon yang gede itu di dem. Bapaknya itu ada teriakan, dan barengan sama teriakannya bapaknya ada teriakan ini tua, wah seperti itu ya, kayak di film-film lah ngomongnya. Terus ada suara bapak-bapak tua yang bukan ya bapaknya, sama ada lagi yang ngomong, suara lagi yang ngomong, sama tuh nah ya mungkin Maena atau siapa ibunya Sam namanya metu. Itu mereka itu udah takutan, itu keluar. Pas keluar dilihat ada pemandangan yang cukup mengerikan. Di sana ada Nyi Wasih, tahu-taunya Bi. Ya mungkin nenek-nenek, tapi waktu itu kan belum tahu itu siapa.
ini masih lagi berlumuran darah, dia itu posisinya kayak mau jatuh gitu. Nyirih kali. Iya, ya mungkin nyirih. Itu dubangnya. Dubang. Itu abang. Dubang itu adalah itu abang. Lagi lagi kesakitan. Ya Allah. Lah itu suaminya atau bapaknya Sam itu posisinya udah ngeletak pingsan. Nah itu ada aki-aki bajunya udah kayak situ lebih kayak gitu. Cuman yang merah itu pada buluk-buluk itu lebih. Itu lagi nyangking kelapa yang tua itu tapi ada gagangnya itu lebih. Gelundung yang masih ada pegangannya. Lagi dicoking begini. Terus, wis pragat kabeh. Ma, itu siapa, Ma? Itu Warasid yang mau disusulin gitu loh, udah datang ke situ. Nah, mene. Wah, lasi endi, Wak? Lasinya mana? Sama setan lasinya mana? Ini mau kelundung aku iki lasi. Jadi padahal ngalamin sendiri juga keder. Lasi gimana orang kelundung? Mana Wak, aja mau digituin sama Sam sini Wak, saya pegang jangan. Itu padahal lagi takutnya. Itu kayak di unting begini dilemparin keluar, kan pintunya terbuka. Pas nggak lama itu yang gendut datang lagi, si Wagyo apa siapa itu tadi ya. Wak, Rakim tulungi Wak Rakim. Nah di kejadian pas di waktu yang sama Rakim totonya di rumah juga ngeletak. Akhirnya saat itu Sam ngebantuin bapaknya bersama ibu itu bangunin bapaknya lah sampai benar-benar siuman itu nggak tahu kejadiannya kayak apa, tapi di hari berikutnya itu dengar kalau di saat yang sama Rahim juga di sana itu kayak semacam ada yang labrak. Wagyu lihat jadi Rahim kayak ditendangin atau dipukulin orang dari dalam tapi nggak ada yang mukul jadi keluar rumah belum terhuyung-huyung kayak dikapruk kayak itu tenaga dalam gitu. Iya nyampe langsung di gedang terus di tower enggak sih sampai parah banget lah sampai dia ambruk berdarah-darah. Terus orangnya lagi apa masih ngeletak di luar, kita nggak berani pegang. Akhirnya mereka itu jalan ke sana dan yang aneh buat Sam itu di rumah itu rame banget malam itu mungkin jam 10-an malam bahkan menimbulkan genteng yang kayak mercon. Kok tetangga nggak ada yang dengar babar blas, nggak ada yang dengar. Itu sekitar mungkin sejam berikutnya bapaknya udah bangun, itu ada tetangga yang datang, itu pun pulang dari mana lah. Kenapa rame-rame kayak gitu? Gendeng-gendengnya kayak gitu, ada darah segala macam. Itu kenal sama Wawasi. Dubang. Iya, dubang apa kayak gitu bisa nih. Itu nih sembarangan lah seperti itu. Saya nggak dengar apapun. Ada tetangga lagi kita nggak dengar kejadian itu, nggak dengar sama sekali. Nah, akhirnya hari berikutnya emaknya cerita sebenarnya sih kalau waktu itu nggak jelas sampai diceritain nggak paham anak kecil. Cuman kemarinnya kan jadi alurnya kan paham udah gede ya cerita lengkapnya seperti apa. Jadi dulu si Rahim itu sebenarnya orang yang sangat baik jadi seorang pemuda yang wira-wiring rantau keluar Jawa, terus nanti ngirimin duit buat orang tua apa segala macam lah. Perangainya berubah ketika waktu itu dia tuh pulang bawa perempuan itu namanya Lasi. Nah Poyan sama orang tuanya bilang mau menikahi perempuan tersebut. Nah ya orang tua kan lumrah menanyakan, ya ini kalau mau dinikahin sama kamu orang tuanya mana, saudaranya mana? Katanya nggak punya saudara, nggak punya orang tua. Lahir begitu aja. Lahir begitu saja. Jadi tukul dari Superman aja punya orang tua. Punya orang tua. Itu enggak Thanos ya. Iya, kayaknya dari biji-bijian tumbuh bisa. Begitu aja mencingis gitu gede. Oriza Sativa. Genemon dan yang lain. Itu kata nama ganda ya. Nah, terus dibawalah pulang itu, wah pokoknya si Rakim itu memohon, ini kasihan saya udah cinta banget. Ya wis, akhirnya kan menikahlah mereka. Tapi setelah menikah 1-2 tahun, si Lasi itu sakit aneh, sering sakit, tapi didokterin nggak sembuh sampai terakhir paling parah itu, yaitu meletak nggak bisa apa-apa. Nah itu Rakim mungkin dia itu marah sama keadaan, sama takdirnya dia atau gimana, perangainya jadi berubah, jadi galak sama orang, emosi. Tapi sama istrinya tetap sayang, tetap ngerawatin sendiri. Bahkan walaupun dia punya duit, dia nggak nyuruh orang buat bersihin kotorannya, tetap nyuapin gitu loh. Jadi marah sama bapaknya Sam, ini udah begini banget,
katanya bisa menghadirkan Warasid, mana itu sampai ngomongin. Nah, ujung-ujungnya ternyata si Rahim sama bapaknya Sam itu dulu ya orang dulu ya satu perguruan Nabi. Satu perguruan. Nah, Rasid itu gurunya. Seumuran berarti. Ya seumuran. Rasid itu gurunya. Dan dulu itu yang paling dekat ya bapaknya Sam. Rasid bawa ke sini tolong istri saya ya gitu. Nah, setelah kejadian itu berangsur Rahim ya sembuh. Mipil ya pelan-pelan sembuh. Si Lasi juga diomong sama Warasid, ini udah selesai. Memang dia itu dulu pernah menikah. Tanyain istrimu dulu pernah menikah. Si Lasi, tapi udah cerai. Kayak dia itu mantannya itu nggak terima dimiliki orang lain, nah seperti. Tapi benar atau nggak tahu. Cuman karena memang penyakit dohir sudah lama, ini untuk sembuh sejak kala itu butuh waktu lama lah. Sampai berapa bulan kemudian tuh Lasi cuman ya bisa duduk, bisa ngomong normal lagi, tapi untuk aktivitas sehari-hari biasa itu nggak bisa. Tapi paling nggak perangai Rahim pun berubah setelah kejadian itulah. Sama bapak juga jadi baik, sama Sam karena dia orang punya, Sam juga sering buat biaya sekolah, buat dikasih sama si Rahim, seperti itulah. Ya mereka hidup bahagia lagi. Cerita itu sebelumnya nggak bahagia bro? Ya bahagia cuman kan emosi begitu. Ini lebih bahagia lagi gitu ya. Nah, Wawasinya kemana nggak diceritain ya jelas. Iya itu ngapain? Iya. Fungsi ini ya, sorry Bro Ayung itu fungsi dia di situ ngapain sih? Ya ceritanya kan karena Warasid nggak datang, terus warga kan merekomendasikan seorang Wawasi sebagai penyembuh gitu lebih. Ternyata dia kalah juga gitu loh. Oh masalahnya kan warga juga nggak dengar. Warga nggak dengar. Enggak Wagyu sih dari Wagyu kan lagi ngurusin Rahim. Terus tiba-tiba itu loh itu ngapain gitu? Tukutuk di situ tuh cuman gitu. Iya. Ya keluar dubangnya gitu kan. Betul. Dari awal kan katanya kan Rahim Wawasi udah datang, ya langsung ditinggal. Mungkin ketemu Wawasi, ini ada kasus begini-begini di rumahnya si bapaknya Sam. Siap, kalau ada apa-apa kamu ada. Mungkin selama hari itu pun masih ada di luar nungguin kasus gitu. Bisa jadi begitu. Ada yang nggak beres terus datang ke situ. Langsung ketembak. Cuman gitu doang langsung ini. Itu dapat tetap. Kasihan ya. Iya. Kasihan dia ya. Tapi ya seru. Ada cerita seperti itulah. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga tentu saja terima kasih banyak atas waktu dan ya apapun itulah yang sudah diberikan untuk kami untuk ngobrol horor ini. Dan sekali lagi mumpung memang Lebaran udah lewat tapi masih di bulan Syawal. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan ucapan maupun apapun yang sering bercanda kelewatan, mohon dimaafkan. Itu aja, lahir dan batin ya, kita minta maaf. Itu aja, nggak usah lama-lama. Itu udah selesai kan Bro Ayung? Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Tentunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.